Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita memulai pelajaran itu dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kita berdoa. Ista'in udu ilallah. Terima kasih banyak. Kita sudah selesai berdoa ya. Ibu akan mengambil absen. Willy, Monica. Oke, jadi kita semuanya 12 orang ya. Coba lihat, ada nggak yang kurang bersih di sekitar kita? Ada sampah nggak? Tidak ada? Ya. Ibu yakin ya, kelas kita ini kan terkenal sebagai kelas yang bersih, nggak ada sampah insya Allah. Karena ibu yakin Anda semua adalah orang-orang yang bersih, mulai dari penampilannya dan juga bersih dari mulai gaya hidupnya sehari-hari dalam kehidupan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, untuk pelajaran kita hari ini kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya materi ini, Ibu harapkan nanti kita mampu menganalisis, mengklasifikasikan dan menyajikan serta menyimpulkan nanti bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap bangsa dan negara dalam konteks perspektif Pancasila. Materi ini kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat penting karena berhubungan dengan kita, bagus. Karena berhubungan dengan kita. Enak? Coba kalau seandainya kita itu tidak boleh berpakaian, karena yang namanya hak asasi itu adalah milik kita pribadi, individu masing-masing. Apalagi, mau nggak kita dilarang untuk hidup? Tidak, karena hak untuk hidup itu adalah hak yang kita miliki sebelum kita lahir, masih dalam kandungan kita itu sudah kita miliki. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Muslim kita dikasih oleh Allah, dikasih oleh Tuhan. Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai hak asasi manusia. Nah, silakan Ananda telaah mengenai video ini. Nah, dengan adanya tayangan video itu apa yang nampak? Tidak ada hak kemanusiaan. Apa lagi? Tidak ada keadilan. Tidak ada rasa saling menghargai sesama manusia. Ya, bagus. Nah, di sini ada nggak nampak hak-hak seseorang yang dilanggar? Apa? Hak kebebasan dalam kehidupan. Bagus. Apa lagi? Bagus. Hak perlindungan anak di bawah umur. Tayangkan sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian dan jenis pelanggaran HAM. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Bu. Maaf, silakan. Pengertian dan jenis pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya, bagus. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini bisa kita bedakan. Yang pertama dinamakan dengan diskriminasi. Ada yang bisa menerangkan apa itu diskriminasi? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mas Depan lihat. Baiklah, terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang diskriminasi. Diskriminasi yaitu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembedaan manusia, baik di antara suku, ras, agama, keyakinan, warna kulit, beserta politik yang imbasnya pada pengurangan hak asasi manusia beserta kebebasan dasar kehidupan secara individu maupun kolektif berdasarkan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyiksaan.
Seperti yang kita lihat di gambar, terdapat contoh seseorang yang sedang mengalami penyiksaan. Sebelum kita membahas tentang gambar yang ada di depan, kita akan membahas tentang pengertian penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menyakiti perasaan yang teramat dalam dan atau sebuah penderitaan kepada seseorang untuk mendapatkan suatu pengakuan dari orang tersebut ataupun orang ketiga. Seperti yang kita lihat di gambar ini, anak yang sedang disiksa, dan juga kita di sini bisa melihat seorang anak yang sedang dikucilkan, dia sedang duduk di samping pojok, ya, beserta kasus penyiksaan terhadap orang tua. Sekian, terima kasih. Ya, aplaus lagi untuk kita. Bagus sekali ya pemaparan dari temannya. Nah, kemudian pelanggaran HAM ini juga bisa dibagi berdasarkan sifatnya. Tadi kan berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya ada dua. Yang pertama diskriminasi, yang kedua penyiksaan. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, pelanggaran HAM itu juga bisa dibagi atas dua. Yang pertama pelanggaran HAM berat. Siapa yang bisa menerangkan ke depan apa itu pelanggaran HAM berat? Ya, silakan. Siapa namanya sayang? Mila. Ya, silakan Mila ke depan. Pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Yang pertama pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa seseorang, seperti yang diterangkan di papan tulis, pembunuhan dan penganiayaan terhadap anak. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran tidak mengancam nyawa seseorang, namun berbahaya apabila tidak diatasi. Oke, bagus ya apa yang diterangkan kita. Nah, ya, jadi apa yang diterangkan Mila tadi ini berdasarkan pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan kegiatan berikutnya dengan diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Baiklah, yang akan melanjutkan Aulia. Saya akan membacakan bahan belajar lain dari berbagai sumber mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, di sini saya temukan diskriminasi secara hakikat adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Tentang pengertian penyiksaan yang saya temukan menurut pasal 1.1, yaitu berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik dan rohani. Sekian, terima kasih. Kami akan membuka sesi pertanyaan, satu kelompok sesi pertanyaan. Yang kelompok pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Fabrino dari kelompok 1. Bagaimana cara yang efektif untuk menanggulangi kasus Martina yang sudah kadaluarsa lalu? Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 1. Seperti yang kita ketahui oleh teman-teman, bahwa dalam kasus Martina ini merupakan pelanggaran HAM berat. Nah, jadi rekayasa kasus Martina banyak kecaman dari berbagai pihak, yang mana kasus Martina ini sudah cukup lama, tetapi pembunuhnya entah kemana. Seharusnya melihat kejadian tersebut yang sampai sekarang masih misterius untuk menghindari kasus tersebut terjadi lagi. Seharusnya ada tindakan khusus dari hukum pemerintah untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Baik, hanya itu yang diskusi kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Pak, saya sudah dengan memulai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agnes untuk kelompok. Kelompok 4.
diskusi kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Baiklah, saya kembali lagi selaku sebagai moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Monika Manik. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Mustika Wahyu. Kami akan menjelaskan tentang kejadian peristiwa bom Bali yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Pada Wahyu, silakan. Peristiwa ini adalah aksi terorisme yang mengakibatkan ratusan korban tewas dan luka-luka. Aksi teroris ini dilakukan oleh sekelompok teroris Solo dan Serang. Beberapa pelakunya adalah Imam Samudra, Amrozi, dan Drumaten. Peristiwa bom Bali yang kami dapatkan satu kasus yaitu contohnya kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok, bangsa, ras maupun agama. Solusi dari peristiwa bom Bali adalah kriminasi seseorang akibat beda suku ras, warna kulit, dan agama. Dan kita harus saling menghormati dengan non-muslim sehingga tidak terjadi perpecahan. Baiklah, pada kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walidi dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa radikalisme kasus bom Bali dapat terjadi? Baiklah, saya jawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena disebabkan terjadinya perselisihan antara agama yaitu muslim dan non-muslim mengakibatkan suatu kejahatan yaitu kejahatan genosida dan mendampakkan satu pembunuhan terbesar yang terjadi di Indonesia. Terima kasih teman-teman, akhirnya itulah hasil dari diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari dua kelompok atas materi kita hari ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelompok pertama menyajikan tentang kasus Marsina. Yang kelompok kedua menyajikan tentang bom Bali. Ya, bom Bali. Nah, di situ bisa terlihat bahwa dari dua kasus ini terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, untuk hari ini cukup menampilkan dua kelompok saja. Untuk minggu depan nanti kita akan menampilkan kelompok berikutnya. Ya, untuk hari ini silakan diambil kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan si Mila. Kesimpulan. Yang pertama, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Yang kedua, bentuk pelanggaran HAM ada dua, yakni diskriminasi dan penyiksaan. Yang ketiga, sifat pelanggaran HAM ada dua, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Terima kasih banyak atas kesimpulan yang diberikan oleh temannya tadi. Bisa paham itu? Bisa. Itulah pembelajaran kita hari ini dan sudah diberikan kesimpulan oleh temannya. Untuk minggu depan kita menampilkan yang dua kelompok lagi. Nanti kumpulkan hasil diskusi kelompoknya ke depan sama Ibu. Sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Istighfar hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ananda. Aplaus untuk kita semua.